Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, kedua mata Ali radhiyallahu anhu yang sakit pada saat perang Khaybar. Ini juga riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW sedang mengepung benteng Khaybar ini 43 hari, dan mereka punya lebih dari 10 benteng. Yang benteng pertama aja belum bisa ditembus, 43 hari dikepung. Dan muslimin kewalahan. Kenapa? Karena benteng mereka tinggi dan mereka tidak berani keluar berhadapan. Mereka cuma tahu tiap hari melempar anak panah ke arah pasukan muslimin. Muslimin cuma capek menangkis, gitu kan. Mau maju gimana caranya? Kadang-kadang kalau sudah anak panah lagi banyak diserang, dilemparin, tiba-tiba pintu gerbang terbuka, keluar pasukan mereka menyerang muslimin. Terdesak sampai mereka tiba di kemah Nabi SAW, lalu mereka kembali lagi. Begitu kerjanya hampir tiap hari. 43 hari muslimin ada yang jadi korban. Susah nih, gimana? Maka Nabi SAW mengatakan pada malam itu, dalam riwayat Bukhari, saya akan memberikan bendera besok kepada seseorang yang Allah mencintai dan dia pun mencintai Allah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah Rasul mencintainya. Dan Allah akan membuka benteng Khaybar di tangannya. Maka kata Umar bin Khattab, pada malam itu kami semua tidak bisa tidur, berharap kami dan ditunjuk, karena ini adalah jaminan dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ini sebuah jaminan yang luar biasa, gitu. Maka keesokan paginya Nabi SAW bertanya, kata Umar, saya tidak pernah berharap mendapatkan imarah itu kayak kerajaan, menjadi seorang pemimpin, kecuali malam itu, karena ada jaminan tadi itu. Maka keesokan paginya Nabi SAW subuh, kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Waktu itu Ali bin Abi Thalib kena penyakit, matanya buram, bengkak. Dalam riwayat dikatakan waktu Ali ditanya, ada apa wahai Ali? Kata Zubair ada di kemahnya, ya Rasulullah, matanya jadi sakit, panggil. Waktu datang kata Nabi SAW, ada apa wahai Ali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa lihat apapun, enggak putih, enggak hitam, bengkak, enggak kelihatan apa-apa sama sekali. Maka Nabi SAW waktu itu meludahi mata Ali radhiyallahu anhu dan akhirnya sembuh. Waktu sembuh dikasih bendera, dan ini hanya ludahnya Nabi SAW. Jangan lagi bawa-bawa ludah antum. Ini mukjizat, kita sedang bicara mukjizat Nabi SAW. Gitu kan. Salah gunakan ini bisa jadi masalah. Terbukti di zaman Nabi SAW, waktu itu di akhir hidupnya Nabi SAW ada satu orang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini orang yang mengaku Nabi, namanya Musailamah, diberikan julukan al-Kadzdzab, artinya pendusta. Dia pengikutnya banyak, 100.000 orang mengaku dia sebagai Nabi, bukan karena tahu ini Nabi, hanya karena kepala suku diakui. Musailamah sebelumnya pernah bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, hai Muhammad, di belakangku ini ada 100.000 orang, banyak orang ini, laki-laki, perempuan, segala macam, banyak jumlahnya suku saya ini. Saya mau beriman dan mereka masih beriman semuanya kepadamu, tapi dengan syarat, kalau kau meninggal hai Muhammad, pastikan saya penggantinya. Mau beri Nabi juga. Ada ulama hadis mengatakan dia minta supaya jadi khalifah, gitu kan. Kata Nabi SAW, itu bukan di tanganku, tangannya Allah. Allah mau kasih siapapun itu terserah. Dia bilang, hai Muhammad, 100.000 orang, lalu kemudian kau tidak mau menunjuk saya sebagai penggantimu. Dia pulang ke sukunya, dia tidak mau beriman. Lalu dia obatkan diri, saya juga Nabi. Orang ikut, gitu kan. Dia kepala suku, dia punya banyak harta. Kalau orang mengakui, dikasih harta sama dia. Ringkas cerita, Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah didatangi oleh orang-orang Ansar. Lalu kemudian orang Ansar ini menggali sumur sudah lama, airnya tawar, airnya asin. Kemudian mereka datang ke Nabi SAW, sudah digali, asin, pindah ke tanah sebelah, gali lagi, asin, terus begitu. Kata mereka, kita datang ke Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, kami gali sumur sampai berapa tempat, 4-5 tempat, semuanya asin, tolong anda lihat. Nabi SAW pun datang, kemudian beliau berdoa lalu meludah di sumur itu. Beliau meludah, akhirnya berubah dari asin menjadi tawar. Dan ini sekali lagi ludahnya siapa? Nabi SAW. Perhatikan kalau antum mau coba-coba salahnya, saya sampaikan. Rupanya pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab dengar, lalu dia bilang, pengikutnya bilang, wahai Nabi kami Musailamah. Itu Nabi yang di Hijaz, Nabi yang di Madinah itu, dia ludahin sumur asin jadi tawar. Ini ada sumur kami tawar, coba kau ludahin, siapa tahu jadi manis.
Maka Musailamah pun menunjukkan kehebatannya, datang ke sumur itu, lalu dia kumat kamit begitu, lalu dia meludah. Tiba-tiba sumur itu berubah, baunya lebih busuk daripada bau kencing keledai. Begitu dalam riwayat. Jadi hati-hati, jangan coba-cobain mukjizat Nabi SAW ini. Pernah terjadi juga anak-anak lahir, kalau anak-anak baru lahir di Madinah selalu dibawa ke Nabi SAW, lalu Nabi SAW doain, ditahmik, ya, orang tuanya itu didoakan, ya, seperti kalau antum sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, doanya ada, kalau orang baru dapat anak kita doakan, ya, barakallahu laka fi mauhubin laka wa syakartal wahid wa balaga asyuddah. Itu kalau laki-laki, ya, barakallahu laka fi mauhubin laka, semoga Allah berkahi apa yang kamu dikasih dari kelahiran bayi ini, wa syakartal wahid, dan semoga kau bersyukur kepada Allah pemberi atas nikmat ini, wa balaga asyudda, dan semoga dia tumbuh besar dalam kesalehan, ya. Kalau perempuan, barakallahu laka fi mauhubatin laka, mauhubatin pakai tak, gitu kan, wa syakartal wahid wa balagat asyuddaha. Jadi ini didoakan tentunya. Nabi SAW sering mendoakan orang kalau datang, ya, bawa anaknya. Kemudian Nabi SAW mentahniknya, mengambil kunyahan kurma lalu menempelkan di langit-langit, gitu kan. Langit-langitnya ditempelkan sedikit kurma yang dikunyah oleh orang soleh atau orang tuanya. Kemudian Nabi SAW mengelus kepalanya. Nah, setiap bayi dielus kepalanya oleh Nabi SAW pasti subur rambutnya. Begitu dielus, subur rambutnya bayi itu. Nah, pada satu waktu ada anak bayi rambutnya tipis. Nabi SAW doakan orang tuanya, ditahnik, dielus, subur rambutnya tiba-tiba. Di saat itu, depan para sahabat dilihat rambutnya jadi tebal anak itu. Maka pengikut Musailamah dengar. Mereka bilang, hai Nabi kami Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, elus kepalanya anak bayi, tipis jadi tebal. Ini ada bayi kami, rambutnya sudah tebal, coba kau elus, siapa tahu lebih bagus, gitu. Maka itu riwayat sahih, waktu Musailamah datang mengelus rambut bayi itu, tiba-tiba rontok, dan bayi itu gundul, tidak pernah tumbuh rambutnya sampai mati, dan keturunannya semua gundul. Ini afwan, kalau yang gundul-gundul jangan tersinggung. Saya tidak bilang antum keturunannya orang itu, ya. Tapi itu terjadi, gitu kan? Itu terjadi.